Apa yang memotivasi Anda dalam hidup? Apa yang dapat Anda katakan dengan yakin adalah alasan Anda bangun di pagi hari? Meski sulit diakui, banyak dari kita termotivasi oleh perhatian dan pujian orang lain. Banyak dari kita termotivasi oleh uang. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada pahala yang jauh lebih besar daripada persetujuan manusia. Ada upah yang jauh lebih mulia daripada kekayaan dunia ini. Persetujuan Allah lah yang harus kita kejar, melebihi segala pujian di dunia ini. Tuhan harus menjadi motivasi di balik segala yang kita lakukan. Dialah alasan untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Kolose 3 ayat 23-24 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Dan Galatia 1 ayat 10 mengatakan, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Betapa menghiburnya pikiran bahwa tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan sia-sia. Tidak satupun perbuatan baik yang luput dari perhatiannya. Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Seringkali kita bisa menjadi malas dan lesu dalam perjalanan kita bersama Kristus. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan mengingat keajaiban Injil serta kedalaman kasih Allah yang tak terduga bagi kita, sulit untuk tetap acuh tak acuh. Di seluruh dunia, sepanjang sejarah, Dia telah menyelamatkan dan menebus orang-orang berdosa seperti Anda dan saya. Menjadi bagian dari pekerjaan itu adalah pencarian paling berharga yang bisa kita berikan dalam hidup kita. Ketika Yesus menjadi motivasi mendasar bagi segala yang kita lakukan, hidup kita akan melimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk menikmati hidup ini sepenuhnya sekaligus berdampak positif bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jadi, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Markus 16 ayat 15-16 berkata, "Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.'" Sering kudengar ungkapan bahwa jika Yesus berjalan di bumi hari ini, Dia tidak akan ditemukan di gereja. Dia akan ditemukan di dunia, menjangkau orang-orang yang tidak percaya, menjangkau orang-orang berdosa. Yesus tidak akan ditemukan dalam setelan mewah di belakang mimbar di atas panggung besar yang dipenuhi lampu dan kamera. Tidak, Dia akan berada di bagian termiskin di dunia, mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang pertobatan. Dia akan menunjukkan kasih yang sejati. Dan aku percaya Yesus akan lebih peduli pada jiwa yang terhilang daripada program kebaktian gereja. Aku yakin Anda tidak akan menemukan Yesus di bangku gereja. Anda akan menemukannya di luar sana, di dunia. Dia akan ada di sana, memberitakan kepada pecandu narkoba. Dia akan menunjukkan kasih kepada pemabuk. Dia akan berbicara dan mengajarkan kepada pelaku percabulan dan pezina. Aku yakin tujuannya adalah menyelamatkan mereka yang menuju ke sisi surga yang salah. Lukas 19 ayat 10 dengan sederhana berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dan sekarang, kita semua sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Kristus, harus bersorak, berkhotbah sekeras mungkin untuk memberitahu dunia bahwa ada kekekalan yang harus dipertimbangkan. Ada tujuan akhir, surga atau neraka, yang harus dipikirkan bagi jiwa Anda. Ada harapan untuk hidup kekal dalam Yesus Kristus, tetapi ada juga penghukuman kekal karena dosa.
Gereja seharusnya menjadi tempat bagi orang yang tidak percaya untuk dikasihi. Tempat bagi orang berdosa untuk datang dan diliputi oleh kasih Kristus yang bekerja melalui kita sebagai murid-murid zaman modern. Gereja harus menjadi tempat di mana seseorang yang diliputi kekhawatiran dan kecemasan dapat pergi dan melemparkan beban mereka. Bahkan, beranikah kukatakan bahwa gereja harus seperti rumah sakit, dan dokternya adalah Yesus Kristus, Sang Tabib Agung. Jika hatimu sakit, masuklah. Dijadikan sembuh oleh Tuhan. Jika pernikahanmu bermasalah, masuklah. Terimalah pemulihan dari Yesus Kristus. Jika engkau dalam dosa, datanglah apa adanya, dan biarkan darah Yesus Kristus membersihkanmu. Dan kudoakan agar Anda mendengarku dengan jelas, pendengar yang terkasih. Kita perlu mengingat jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa terhilang tidak ditemukan di gereja. Orang-orang yang tidak percaya tidak ada di gereja. Kita, sebagai orang percaya, harus pergi dan memberitahu jiwa-jiwa terhilang itu tentang Yesus Kristus. Kita mungkin tidak semua menjadi pengkhotbah seperti Billy Graham, Miles Monroe, atau Reinhard Bonnke, tetapi kita bisa membagikan kesaksian kita kepada seseorang. Kita bisa sekadar berbicara dengan seseorang dalam lingkaran kita dan menceritakan tentang Kristus. Aku suka Yakobus 5 ayat 20 yang berkata, "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Jadi, saat kita bersiap menghadap Tuhan, mari kita sadari bahwa kita harus keluar dari 4 dinding gedung gereja dan benar-benar menjadi gereja. Kita harus menunjukkan kasih dan kepedulian Kristus kepada dunia yang terhilang dan sekarat, agar mereka juga dapat mengalami kekekalan bersama Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, berikanlah kami hati yang peduli pada jiwa-jiwa terhilang di dunia ini. Berikanlah kami kasih yang membara untuk memberitahu semua orang di sekitar kami bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan, berikanlah kami keberanian dan keteguhan hati, sehingga bahkan dalam penganiayaan, kami tetap memuji-Mu dan tetap memandang kepadamu. Tuhan yang mulia, tidak ada yang bisa kami lakukan selain menaruh iman kami padamu. Kami menaruh iman kami padamu, Tuhan Yesus, karena Engkau dapat menyelamatkan kami dari dosa. Kami bergantung pada kasih karunia-Mu untuk menyelamatkan kami. Perbuatan kami tidak bisa melakukan apapun bagi kami, tetapi hanya dalam karya salib yang sempurna kami menemukan keselamatan. Jadi, Tuhan, tolonglah kami untuk membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga kami, terutama mereka yang dalam lingkaran pengaruh kami. Berikanlah kami hikmat dalam cara kami berbicara dan apa yang kami ucapkan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk memberitakan kabar baik dengan kasih dan ketulusan. Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan, tolonglah kami untuk taat pada firman-Mu dan berusaha menjadikan semua bangsa murid-Mu. Engkau telah berjanji bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu, kami tidak perlu takut atau gentar. Maka, kumohon, kuatkanlah kami untuk menggunakan karunia yang telah Engkau berikan, agar kami dapat menuntun orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karunia yang Engkau taruh dalam diri kami, biarlah itu berkembang untuk menjangkau hati mereka yang terhilang dan menunjuk mereka pada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Baik kami menyembah, mengajar, menguatkan, atau berkhotbah, dalam segala yang kami lakukan, kami tahu bahwa bukan oleh kekuatan atau kuasa kami, melainkan oleh Roh-Mu, ya Allah.
1 Petrus 3 ayat 15-16 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta penjelasan tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi lakukanlah dengan lemah lembut dan hormat." Hati nurani yang baik akan memungkinkan mereka yang memfitnah hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu. Jadi, doa kami, Tuhan Yesus yang terkasih, adalah agar hidup kami mencerminkan kehidupan orang-orang yang telah bertemu dengan Anak Allah yang hidup. Biarlah hidup kami mencerminkan firman-Mu. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Biarlah kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan, sementara kami berusaha menjadi lebih seperti Engkau. Roh Kudus, sentuhlah hati kami agar kami lebih rajin berdoa, lebih mengampuni, lebih mengasihi, dan lebih baik hati. Sebagai pengikut Kristus, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sebagai kerajaan Allah. Kuatkanlah kami, Roh Kudus, agar kami tidak menyesuaikan diri dengan dunia ini. Tolonglah kami memisahkan diri dari segala kebisingan dan gangguan dunia, agar kami dapat menghabiskan waktu sendirian denganmu, Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, Bapa yang terkasih, dan kami sungguh berterima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.